Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana pada bulan Ramadan tahun ini kita berbeda dengan bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita mungkin akan merasakan sesuatu yang berbeda. Inilah bentuk daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba diuji, bagaimanakah dia menyikapi, apakah dia bisa berhasil dengan baik atau sebaliknya. Untuk mengisi kajian yang sudah disampaikan sebelumnya, kajian berikut ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Masudi AS dengan tema ibadah di tengah wabah. Nah, Ustadz, bagaimana menyikapi ketika suasana Ramadan yang tahun ini sungguh-sungguh sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya, di mana ketika kita sebelumnya kita merasakan ramainya suasana ibadah tarawih bersama, buka bersama, kemudian di masjid dan di surau kita mendengar anak-anak dan orang-orang tua kita sedang membaca Al-Quran. Ketika suasana kondisi wabah seperti sekarang, itu kita tidak lagi memungkinkan untuk mendapatkan hal seperti itu. Nah, bagaimanakah Ustadz untuk menyikapi ketika dalam suasana nyaman dan ketika dalam wabah? Kita supaya juga kita berharap ibadah tahun ini mempunyai suatu kualitas yang lebih daripada ibadah-ibadah sebelumnya. Mohon penjelasan Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum wa walah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang ditanyakan oleh Pak Lutfi pada kesempatan ini tentang kondisi suasana wabah dan ibadah dalam suasana wabah. Ya, para pemirsa sekalian rahimakumullah, bulan puasa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang berbeda, Ramadan yang menjauhkan kita dari rumah ibadah, dari masjid, dari tadarus, buka bersama, sholat tarawih bersama. Dan saya rasa tidak ada di antara kita yang tidak rindu dengan itu semua. Bagaimana nikmatnya kita berbuka bersama dalam sebuah rumah ibadah, masjid atau surau. Bagaimana kita merindukan sholat tarawih bersama. Dan bagaimana kita merindukan ibadah-ibadah yang lain yang biasanya kita laksanakan di bulan Ramadan sebelumnya. Tapi Ramadan kali ini kita dipaksa untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Kita disuruh meninggalkan masjid. Kita disuruh untuk tidak mengadakan pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan, sekalipun itu nilainya ibadah. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat wabah seperti ini terjadi? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Apabila kamu mendengar adanya wabah dalam sebuah wilayah, kata Rasul, fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk ke dalam wilayah wabah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan apabila terjadi wabah di sebuah wilayah dan kamu berada pada wilayah tersebut,
fala takhruju minha, kata Rasul. Maka janganlah kamu keluar dari wilayah itu. Pemirsa sekalian, apabila terjadi wabah pada satu wilayah dan di luar daripada wilayah kita, taruh saja seperti sekarang ini, ada zona merah, ada zona kuning, dan ada zona hijau. Terjadi wabah yang dinyatakan sebagai zona merah, fala tadkhuluha, maka kita yang berada di zona yang berbeda dilarang untuk masuk ke zona berbahaya. Jangan kamu masuk ke sana, kata Rasul. Wa idza waqa'a bi ardin, apabila dalam satu wilayah ditimpa oleh wabah dan kamu berada di wilayah itu, fala takhruju minha, maka jangan kamu tinggalkan, jangan kamu keluar dari wilayah itu. Hadis sahih ini jelas sekali para pemirsa sekalian. Pak Lutfi menjawab apa yang Bapak tanyakan tentang anjuran Rasul diikuti oleh majelis ulama dan pemerintah setempat kita dengan melaksanakan PSBB. PSBB, pembatasan sosial berskala besar, merumahkan semua manusia untuk tidak banyak bergaul tentang itu. Ada sebuah peristiwa masa lalu yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Anna Umar kharaja ila Syam. Pada waktu itu Umar bin Khattab menuju negeri Syam. Falamma jaa Sargha, sampai kepada satu perkampungan yang bernama Syam. Menuju Syam, Umar bin Khattab sampai ke perkampungan yang bernama Sarab, belum sampai lagi ke Syam. Maka kepada Umar diberitahukan annal waba'a waqa'a bis Syam. Sesungguhnya ada wabah, ada virus yang berkembang di Syam. Maka diberitahukan kepada Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Nabi bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu 'alaiha." Apabila kalian mendengar ada satu wabah dalam satu wilayah, maka jangan kamu memasuki wilayah itu. Wa idza waqa'a bi ardin, apabila terjadi dalam satu wilayah, wa antum biha, dan kamu ada dalam wilayah itu, kata Abdurrahman bin Auf, fala takhruju firaran minhu, maka janganlah kamu keluar dari wilayah itu. Jangan tinggalkan wilayah yang kita ada di dalamnya, dan jangan masuk kepada sebuah wilayah yang ada di wilayah itu wabah. Pemirsa sekalian rahimakumullah, dari dua hadis yang kita terima dari Rasulullah SAW, maka kita hubungkan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Lutfi tadi tentang ibadah. Bagaimana kita beribadah pada saat terjadi wabah tersebut. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, tidak ada umat Islam yang tidak rindu untuk beribadah bersama. Lebih-lebih yang terjadi pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Ingin kita iring-iringan berangkat ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah. Ingin kita melaksanakan sholat Jumat bersama. Ingin kita berbuka puasa bersama. Tapi hal itu hari ini ditiadakan. Kenapa? Kita diperintahkan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Satu yang saya ingin sampaikan kepada para pemirsa sekalian, kita yang beribadah di rumah kita lebih besar pahalanya daripada kita yang beribadah di masjid pada kondisi seperti ini. Maka oleh karena itu para pemirsa sekalian, hadis yang kita gunakan sebagai motivasi kita dalam ibadah pada saat kondisi seperti ini adalah hadis yang berhubungan dengan konteksnya, hadis yang berhubungan dengan suasana. Kita tidak mengangkat satu hadis orang yang berjamaah di masjid, Allah akan berikan 27 derajat. Itu pada kondisi secara umum, kondisi secara umum. Dan hadis itu tidak dibawa pada kondisi seperti ini. Apa yang kita ambil? Lihat konteks sebuah hadis di mana Rasul menyampaikan tentang ibadah pada kondisi wabah,
tentang ibadah pada kondisi ta'un, tentang ibadah pada kondisi COVID-19, Corona, yang hari ini mewabah kepada kita. Rasul menganjurkan kepada kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyah ummul mukminin qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'un. Aku bertanya kepada Nabi, kata istri Rasul yang tercinta ini, tentang ta'un, tentang wabah. Pak akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan kepadaku, annahu kana adzaban. Wabah itu adalah satu bentuk azab. Ya ba'asahullahu ala ma yasha. Allah akan timpakan kepada orang yang Allah kehendaki. Faja'alahu rahmatun lil mu'minin. Tapi wabah ini rahmat bagi orang yang beriman. Falaisa minar rajulin yaqa'u ta'un. Maka tidak ada dari seorang pun yang tertimpa oleh wabah. Payam kusupi baitihi. Hendaklah dia menetap di rumahnya. Hendaklah dia berdiam di tempat tinggalnya. Sabiran, dia sabar. Muhtasiban, dia berharap pahala dari Allah Ta'ala. Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu bahwa Allah tidak pernah menimpakan sesuatu kecuali apa yang Allah tetapkan. Illa lahu kana mislu ajil syahidin. Orang yang berdiam di rumahnya pada saat kondisi wabah, dia sholat di rumahnya, dia tarawih di rumahnya, dia berbuka puasa di rumahnya, dia sholat Jumat, dia ganti dengan sholat zuhur di rumahnya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala orang mati syahid. Sekalipun dia sehat walafiat di rumahnya, sekalipun dia tidak meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, yang ingin saya sampaikan kepada kita, jangan katakan orang yang sholat di rumah pada kondisi seperti ini, Pak Lutfi. Dikatakan orang yang lari dari syariat. Dikatakan orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di rumah kita, berada di tempat tinggal kita pada saat kondisi seperti ini, karena kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyuruh kita untuk berdiam di rumah. Apa tujuan kita melaksanakan seperti ini? Paling tidak pada saat ini kita termasuk orang yang memutus mata rantai tertularnya COVID-19 ini. Janganlah kita termasuk bagian orang yang menyebarkan virus ini. Bukan pahala yang kita dapatkan, tapi dosa yang kita dapatkan. Manakala dihimbau oleh majelis ulama, manakala dihimbau oleh pemerintah kita untuk menetap di rumah, untuk tidak keluar-keluar, agar virus ini berakhir tepat pada waktu yang kita harapkan. Tapi pada saat itu ada orang yang membandel dengan alasan tidak mau jauh dari masjid. Ada orang yang terus turun ke masjid, ke musala dengan alasan tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Sesungguhnya para pemirsa sekalian, sholat di rumah yang kalian laksanakan lebih besar pahalanya daripada orang yang berada di dalam masjid itu. Jadi konteksnya berbeda, Pak Lutfi. Berbeda. Bukan hadis yang kita angkat, sholat berjamaah di masjid 27 derajat. Bukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang seseorang untuk melaksanakan sholat berjamaah, melarang seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat pada saat terjadi hujan lebat. Hujan lebat saja dilarang oleh Nabi. Artinya Islam betul-betul sangat memperhatikan dengan kondisi kesehatan umat. Pada saat sesuatu yang membahayakan kepada umat, maka Rasul katakan, sholatlah di rumah kalian. Dan satu, nilainya lebih besar dan mendapat pahala mati syahid. Orang-orang yang di rumah itu mendapat pahala mati syahid yang tidak didapatkan oleh orang yang berjamaah pada rumah ibadah dan masjidnya. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Terus begini Ustaz, ketika kita sekarang diimbau untuk diam di rumah saja Ustaz, termasuk mungkin kegiatan sholat berjamaah, kemudian kita lakukan itu di rumah bersama istri dan anak-anak, agar rumah yang kita tempati istri dan anak-anak itu merasakan keberadaan kita sebagai seorang orang tua yang punya tanggung jawab pada istri dan anak-anak. Apalagi yang perlu kita berikan Ustaz pada istri dan anak-anak kita, agar mereka
paham juga dengan kondisi yang situasi sekarang, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Iya. Ramadan tahun ini adalah Ramadan istimewa. Ramadan tahun ini adalah Ramadan luar biasa, di mana kita biasa pada Ramadan yang lain berbondong-bondong datang ke masjid untuk meraih barokah, untuk meraih rahmat, untuk meraih pengampunan Allah Ta'ala. Tapi hari ini, Ramadan kali ini, kita cukup di rumah kita bersama keluarga kita. Barakah dan rahmat itu kita dapatkan. Kita dapatkan. Dan inilah kesempatan yang sering menjadi alasan seseorang, Pak, kenapa tidak sholat berjamaah ke masjid? Apa jawabannya? Saya mendidik anak saya mendidik istri saya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu saya tidak bisa turun ke masjid. Saya berpikir jika 100 orang yang berpikir yang sama, maka masjid kita kosong pada saat itu. Tapi pada saat kondisi seperti ini, Allah buka kesempatan itu. Orang yang tadinya tidak pernah jadi imam, hari ini jadi imam di rumahnya. Orang yang tadinya tidak pernah memberikan wejangan-wejangan kepada keluarganya, hari ini dia berkumpul dengan memberikan fatwa-fatwa yang baik. Tadarus Al-Quran adalah salah satu usaha yang sangat baik dilaksanakan bersama keluarga, bersama anak dan istrinya. Dan satu yang perlu kita sampaikan sebagai kepala keluarga kepada anak dan istri kita, untuk tidak banyak keluar kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, kecuali kepada keperluan-keperluan tertentu. Pendidikan agama sangat tepat. Hari ini kita betul-betul berkumpul dengan anak, istri, dan cucu-cucu kita. Inilah kesempatan yang indah untuk kita ajak bertadarus bersama, kesempatan yang indah untuk kita berikan nasihat-nasihat yang baik dalam hal-hal yang seperti ini. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, la turdul marida alal musih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jangan kamu mencampurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Hadis ini berlaku bagi semua, di mana Rasul menganjurkan untuk mengisolasi antara orang yang sehat dan yang sakit. Kemudian Rasul lagi bersabda, la darara wa la dirara. Jangan kamu menjadi orang yang menularkan sesuatu atau orang yang kena tular sesuatu. Jangan menjadi orang yang memudaratkan dan dimudaratkan. Karena apa? Dalam kaidah Islam disebutkan dar'ul maqasidi aula min jalbil masalih. Menghilangkan kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemanfaatan. Kenapa kita tidak mengambil kemanfaatan untuk bersolat berjamaah di masjid, solat Jumat, buka puasa bersama, solat tarawih? Karena kita lebih mengutamakan untuk menghindari kerusakan yang akan terjadi. Seperti ini, demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Sudah cukup jelas kayaknya penjelasan ketika situasi Ramadan dengan kondisi di tengah wabah. Ada kesempatan juga bagi orang tua untuk memberikan pelajaran kepada istri dan anak-anak berkumpul, sekaligus juga memberikan fatwa-fatwa dan nasihat-nasihat agama. Inilah kesempatan yang terbaik yang Allah uji kepada kita semua, di mana Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan ini akan kembali kepada kita apakah kita lulus dengan ujian yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan adanya tausiah ini menambah keimanan dan keislaman kita, dan menambah kedekatan kita kepada keluarga kita. Untuk yuk, mari kita sama-sama diam di rumah, kemudian kita mengkaji ilmu agama, sama-sama belajar lebih baik lagi. Semoga Ramadan yang tahun ini Ramadan yang benar-benar penuh kualitas, dan kita lulus dalam ujian yang sangat berat ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup di sini kajian kita pada hari ini bersama Ustadz Haji Masudi AS. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa amalkan, dan kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari yang kecil dan dari sekarang. Demikian, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.